Halo guys, jumpa kembali bersama gua. Dan di video kali ini gua akan ngebahas film survival di mana seorang CEO perusahaan terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni dengan karyawan yang sangat cantik. Nah, penasaran dengan ceritanya? Kita langsung saja ke filmnya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pegawai kantor bernama Linda yang dikenal sangat rajin bekerja dan bisa diandalkan. Di saat itu pula teman kerjanya yang bernama Stephen terlihat memuji hasil pekerjaan Linda yang luar biasa. Apalagi saat ini para klien sudah menunggu di ruang rapat. Namun saat Linda akan ikut mempresentasikan hasil pekerjaannya, Stephen mencegahnya dan meminta Linda untuk menunggu saja dan menyerahkan semua berkasnya pada Stephen. Ia berjanji padanya bahwa para klien akan mengetahui jika pekerjaan ini adalah hasil jerih payah Linda. Ya mau gak mau, Linda pun memberikan berkas-berkas yang ia kerjakan pada Stephen. Sesaat kemudian, Linda yang penasaran berusaha untuk mengintip rapat tersebut. Namun tak disangka, Stephen malah membuang kertas yang bertuliskan nama Linda dan mengaku kepada semua klien kalau itu semua hasil jerih payahnya cuy. Saat itu Linda merasa kesal. Tapi meskipun begitu, Linda yang masih percaya jika kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Singkat cerita, saat malam harinya, terlihat Linda yang ngoceh pada burung kesayangannya, di mana dirinya merasa tidak sabar untuk hari pengangkatan anak mendiang bosnya sebagai CEO yang baru. Apalagi setelah 7 tahun mengabdikan diri sebagai karyawan, Linda dijanjikan oleh CEO sebelumnya untuk menjadi seorang wakil CEO. Di tengah rasa bahagia itu, Linda yang sangat menyukai kegiatan outdoor langsung menonton acara favoritnya, yaitu survival. Keesokan harinya, anak CEO sebelumnya akhirnya resmi diangkat menjadi CEO yang baru. Saat itu Linda dengan mulut yang belepotan, ia lantas memperkenalkan dirinya pada bos baru di kantor itu yang bernama Adam. Tapi saat itu Adam yang orangnya perfeksionis terlihat merasa geli sekali saat melihat sisa makanan yang berada di mulut Linda. Exactly. Well, I hope to do just that. Air of success. Well, and I have the right shoes already. I'll try to avoid that. Okay. All right. Di siang harinya, Linda merasa heran saat melihat kedekatan Stephen bersama Adam. Lantas temannya memberitahukan kepada Linda jika Stephen merupakan teman lama Adam saat mereka masih kuliah. Kemudian temannya juga memberitahukan kalau sejam yang lalu Stephen telah resmi diangkat menjadi wakil CEO yang baru. Dan yap, sontak saja Linda sangat kesal saat mendengar kabar tersebut guys. Apalagi ia merasa Adam tidak menghargai pengabdiannya sebagai seorang karyawan yang senior. Tanpa banyak pikir, Linda kemudian bergegas melabrak bos barunya untuk mengungkapkan unek-uneknya. Kemudian saat itu Linda mempertanyakan keputusan Adam yang telah mengangkat Stephen sebagai wakil CEO. Padahal mah dia baru kerja selama 3 bulan saja. Sementara dirinya sudah mengabdi sejak ayah Adam menjabat sebagai CEO. Tak hanya itu, Stephen yang licik selalu mengklaim hasil pekerjaannya. Akan tetapi Adam merasa jika hal itu hanyalah fitnah dari Linda yang merasa iri. Dan meskipun begitu, keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan sebagai gantinya, Adam akan mengajak Linda untuk ikut pergi ke Thailand untuk mengerjakan proyek perusahaannya di sana. Hingga tak lama dari itu, seorang perempuan datang yang mengklaim dirinya tunangan Adam yang bernama Mira. Thank you. And Nice to meet you. Yeah. Hingga keesokan harinya, Linda yang masih optimis berusaha untuk ceria di hadapan bosnya. Namun melihat Linda yang so asik, Adam meminta semuanya untuk bergegas. Mr. Preston? let's go, boys. Cocks in the air.
Singkat cerita, di tengah penerbangan menuju Bangkok, Linda terlihat sibuk menyiapkan pekerjaan untuk proyek besok. Namun di saat yang bersamaan pula, Stephen yang iri dengan Linda langsung menunjukkan video vlog milik Linda yang beraktivitas di outdoor. You know all three of them. You can make fire in 3 different ways. Go! Working strategy and planning and people like me. Seketika itu, Linda tak bisa menahan tangis saat melihat mereka menertawakan videonya. Tapi sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat pesawat tiba-tiba mengalami benturan. Menyadari hal buruk akan terjadi, Linda bergegas mengenakan sabuk pengaman. Di keesokan harinya, kini Linda harus terdampar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Hingga setelah berjalan cukup jauh menyusuri pantai, ia kaget saat menemukan Adam yang terkapar. Dan setelah dicek, rupanya Adam masih hidup. Ya, meskipun kakinya mengalami luka yang cukup parah. Karena tidak ada cara lain, Linda pun merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktikkan kemampuannya di alam liar. Saat malam harinya, meskipun selalu mendapat perlakuan buruk dari Adam, Linda yang baik masih mau merawat bosnya yang sampai saat ini masih pingsan. Hingga di keesokan harinya, Linda langsung memberikan minum pada Adam yang baru sadar. Ya, meskipun pria manja ini merasa jijik, tapi ia tidak punya pilihan lain. Lantas di tengah kebingungan, Adam langsung menanyakan teman-temannya yang lain. Namun dengan berat hati, Linda berkata jika mereka semua tidak ada yang selamat dan kini mereka berdua saja harus terjebak di pulau terpencil. Sontak Adam pun sangat syok ketika mendengar hal tersebut. Hingga saat Linda menyiapkan makanan, Adam langsung berterima kasih pada Linda yang telah menolongnya. Kemudian setelah itu, Linda berusaha membuat api dengan menggesek-gesekkan dengan kedua batang bambu. There's any survivors? Setelah memasak ikan tangkapannya, Linda berusaha menyuapi Adam meskipun terlihat ogah-ogahan dengan makanan itu guys. Lantas Adam yang terbiasa memakan steak dan sushi terlihat merengek saat memakan ikan tersebut. Di keesokan harinya saat Linda akan mengolah kerang tangkapannya, Adam yang ingin secepatnya untuk pulang meminta Linda untuk membuat pesan SOS atau mencari GPS yang mungkin terdampar di pantai. Dan sungguh tidak tahu diri sekali ya, Adam malah membacoti Linda yang terlihat tidak becus menurutnya. Dan tak segera membuat sinyal pertolongan. Ya, mendengar hal itu seketika membuat Linda muak. Terlebih selama ini ia berusaha untuk membuat mereka tetap hidup. Dan bukannya sadar diri, Adam malah menyebut Linda sebagai orang yang aneh. How do you think that would have worked out for you? Melihat Linda muak dan meninggalkannya, Adam berkata jika semua itu tidak akan ngaruh kepada dirinya. Karena sebentar lagi tim penyelamat akan datang. Not okay. Sungguh goblok sekali orang ini cuy. Adam hampir pindah alam karena tak memiliki insting survival seperti Linda. Namun untung saja Linda yang masih merasa kasihan langsung datang dan memberikan bosnya minuman. Lantas setelah memberikan sedikit pelajaran, Linda berkata jika di tempat ini jabatan sama sekali tidak berarti bos. Like a dangerous pig. Might save us.
Sesaat kemudian, Linda berkata jika dirinya akan memburu babi hutan di dalam hutan untuk dijadikan stok makanan. Mendengar hal itu, Adam merasa tidak yakin. Namun, Linda meminta si beban ini untuk jangan banyak bicara dan mending duduk manis saja menunggu hasilnya saja. Di dalam hutan itu sendiri, Linda melihat jejak babi tersebut. Ia pun yakin jika buruannya berada di sekitaran sini. Tapi tiba-tiba seketika Linda pun kaget saat babi yang ia hadapi merupakan king babi yang sangat besar. Saat itu meski Linda harus berlumuran darah dan ingus si king babi, Linda pun berhasil menghabisi buruannya itu coy. Sontak Adam pun terkejut saat Linda benar-benar mampu memburu hewan itu. Hingga saat malam harinya Adam terlihat keenakan menikmati daging bakar masakan Linda. Namun kejadian itu justru membuat harga diri Adam terinjak-injak karena ia hanya duduk manis saja. Tapi Linda justru senang karena bisa melihat bosnya yang sok perfeksionis ini kini tidak beda jauh dengan dirinya guys. Keesokan harinya, Linda yang sedang mencari makanan langsung semeringah saat menemukan keberadaan air terjun di pulau ini. Dan karena daki di tubuhnya sudah tebal, Linda langsung kesenangan buat main air terjun tersebut. Namun setelah itu Linda pun kaget saat mendengar suara kapal yang melintas. Dan saat Linda akan meminta pertolongan, ia yang belum puas memberi pelajaran pada bosnya memilih untuk mengurungkan niatnya itu. Saat kembali ke camp, tiba-tiba Adam mengungkapkan keinginannya untuk pulang dengan cara apapun daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti, di mana ia mengajak Linda untuk membuat rakit perahu. Mendengar rencana itu jelas saja ya Linda langsung menolak karena rakit akan hancur jika terkena ombak, apalagi untuk mengarungi lautan seluas ini. Ia pun meminta Adam untuk fokus bertahan hidup sampai bantuan datang. Terlebih mereka sudah beruntung bisa terdampar di pulau yang sangat subur. Kesal dengan jawaban Linda, Adam yang ngambek memutuskan untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. How about that? Second coconut tree on the left. Well, I wish you luck. Sesaat kemudian dengan skill apa adanya, Adam mencoba untuk membuat tenda di antara para pohon. Sementara itu Linda terlihat nyantuy sambil membuat anyaman topi dari daun kelapa. Beberapa jam kemudian, Adam yang tidak mampu berburu, dia malah nekat menangkap serangga untuk disantap. Menjijikan sekali coy. Namun setelah itu, Adam yang tak tahan akhirnya harus membuang harga dirinya dengan meminta makanan pada Linda. Sambil mengemis, Adam berusaha meminta maaf padanya. Namun di saat itu pula ia pun heran saat melihat Linda mempunyai sebuah pisau. Hingga setelah sedikit basa-basi, Linda yang merasa tidak tega langsung memberikan makanan pada Adam. Dan tentu saja Adam yang kelaparan langsung dengan lahap menyantap makanan Linda. More water? Mama. Selesai makan, Linda mengajak Adam untuk berjalan-jalan mengelilingi seisi pulau. Setibanya di tebing yang curam, Linda langsung mengoleskan buah yang ia temukan di tangannya agar Adam bisa membedakan buah yang beracun. Hingga setelah itu, Linda menunjukkan ke arah batu berbentuk X. Linda meminta Adam untuk jangan mendekati area tersebut karena di tempat itu banyak ditumbuhi semak berduri dan tumbuhan beracun. Lantas setelah memberitahukan hal tersebut, Linda langsung mengajak Adam kembali ke camp. Namun saat akan kembali,
Untung saja Adam berhasil menyelamatkan Linda yang hampir terjun ke dasar jurang. Not for long. Setibanya di camp, Adam pun tidak menyangka jika pisang bakar bisa terasa sangat enak seperti keju mozzarella coy. Namun di keesokan harinya hujan badai pun menerjang hingga membuat camp mereka acak-acakan. Setelah gubuknya hancur, mereka pun berlindung ke dalam goa. Hingga sesaat kemudian mereka yang kedinginan berusaha menghangatkan diri satu sama lain. Di keesokan harinya, Linda yang terbangun bergegas mencari Adam yang tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula entah apa yang sedang Adam lakukan. Ia seolah menyembunyikan sesuatu di balik semak-semak. Hingga setelah itu Linda mengajak Adam untuk membuat camp yang baru yang akan mereka tempati. Build a new one. I can use that knife. Setelah membuat camp yang baru, Adam pun berterima kasih pada Linda karena ia telah mengajarkannya cara untuk bertahan hidup. Di mana sebagai ucapan terima kasih, Adam mengungkapkan jika dirinya akan menyiapkan makanan malam spesial untuk mereka berdua. Hingga malam pun tiba, Linda pun merasa senang saat melihat makanan ala-ala sushi buatan Adam. Lantas ia pun bergegas menyantap makanan tersebut. Namun baru satu suapan saja, Linda pun merasa sangat oleng. Actually. Sungguh tanpa diduga ya, Adam meracuni Linda agar ia bisa kabur menggunakan rakit buatannya cuy. Dimana rakit ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Namun kocaknya rakit buatan Adam langsung hancur setelah dihajar ombak yang besar. Di keesokan harinya, Adam pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang telah meracuni Linda semalam. Dan dengan sedikit gimmick meweknya yang merengek, ia pun berharap Linda mau memaafkannya. Kemudian Linda bilang tidak apa-apalah sambil memberikan sate gurita kepadanya. Ia meminta Adam untuk melupakan kejadian semalam. Namun setelah memakan sate tersebut, Adam pun panik saat dirinya tiba-tiba merasakan kram dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Linda pun memberitahukan jika Adam telah memakan gurita cincin biru yang memiliki racun pelumpuh, di mana racun tersebut mampu membuat sistem saraf Adam lumpuh dan tidak bisa merasakan sakit. Tapi untungnya efek ini akan berakhir dalam 2 jam saja. Lantas untuk membalas tindakan Adam semalam, Linda bergegas membuka celana Adam, kemudian sambil menunjukkan pisaunya. Linda berkata jika dirinya berniat untuk menyunat Adam cuy. Setelah membuat Adam kena mental, Linda pun mengancam jika dirinya tidak akan segan untuk menyunat sungguhan jika ia mengulangi tindakan bodohnya lagi. Singkat cerita, saat Linda sibuk memetik buah mangga, seketika ia pun panik saat melihat Mira yang datang bersama seorang nelayan. It's me! I found her! I did it! Ternyata Mira berhasil menemukan pulau ini setelah ia melakukan pencarian bersama tim SAR selama berminggu-minggu. Kemudian Mira menanyakan tentang keberadaan Adam. Namun Linda yang panik berusaha untuk tetap tenang. Ia pun meminta mereka untuk mengikutinya jika ingin bertemu dengan Adam. Return to your life, your job. Sesampainya di tebing yang curam, Linda meminta Mira untuk jalan duluan karena tali sepatunya terlepas. Tapi setelah itu, Yeah.
Namun tiba-tiba layar menjadi hitam. Dan setelah itu memperlihatkan Linda yang sudah berada di camp. Adam pun heran saat melihat Linda yang tiba-tiba murung. Kemudian ia melihat pisau yang tertancap dan bergegas mengambil pisau tersebut. Saat malam harinya, setelah memastikan Adam tertidur lelap, Linda pun panik saat melihat Mira berhasil merangkak di tepi pantai. Hingga kemudian Mira yang terluka berniat memberitahukan kejahatan Linda. Linda, why'd you do it? Why? I'm gonna tell Bradley everything. You are! Rupanya apa yang Linda alami hanyalah mimpi basah, coy. Di keesokan harinya, Adam yang kini sudah mulai beradaptasi terlihat bersiap memburu babi hutan. Dan ya, saat berburu itulah bukan buruan yang ia dapat, melainkan sebuah tangan yang terkubur. Dan sudah dipastikan itu adalah tangan Mira yang sedang memakai cincin tunangannya. Saat itu Adam sangat yakin jika Linda lah yang telah melakukan semua ini. Maka dari itu ia langsung bergegas menuju camp. Hingga sesampainya di sana, ia bertanya pada Linda dari mana saja, sambil menunjukkan cincin milik Mira kepadanya. Adam kemudian mendesak Linda untuk mengakui perbuatannya. Lalu setelah aksi bejatnya terungkap, seketika Linda pun panik saat mengetahui Adam telah mencuri pisaunya. Di tengah kepanikan itulah, Linda berusaha memikirkan cara untuk menyergap Adam. Setelah tertusuk oleh Linda, kemudian Adam langsung berlari kabur sekuat tenaga. Di saat itu pula, Linda pun panik saat melihat Adam berlari ke wilayah batu yang menyilang. Sementara Adam sendiri yang sudah sampai di tempat tersebut dibuat melongo saat melihat villa mewah di pulau tersebut. Rupanya inilah alasan Linda melarang Adam pergi ke wilayah ini. Hingga di tengah kepanikan itu, Adam pun bergegas mendatangi villa itu untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, seketika Adam panik saat mendengar suara Linda dari CCTV. So tell me, hey pal. Sementara itu, Linda yang berada di ruang pengawas mengatakan jika dirinya sengaja merahasiakan tempat ini agar ia bisa membuat Adam tersiksa hidup di hutan, di mana 2 minggu yang lalu dirinya berhasil menyusup ke dalam villa setelah membuntuti 2 penjaga yang datang membersihkan villa tersebut. Dan tak cuma itu saja, saat kejadian Mira jatuh di tebing, ia juga sengaja menghabisi Mira dan nelayan di tempat itu. Di saat itu pula Adam yang berusaha mencari senjata seketika panik saat melihat kedatangan Linda yang membawa shotgun milik Arthur Morgan. Lantas sambil menodongkan senjata, Linda berkata jika orang seperti Adam tidak pantas memimpin perusahaan, di mana Adam tidak pernah menghargai usaha orang lain. Mendengar hal itu, Adam yang terpojok berusaha meminta ampun. Ia pun berjanji akan berubah dan mengangkat Linda sebagai wakilnya. Bahkan ia akan memberikan Linda 50% dari hasil perusahaannya. Namun saat Linda lengah, yap, ternyata shotgun itu gak ada pelurunya coy. Dan pada akhirnya
Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari pulau terpencil, Linda akhirnya menjadi seorang penulis buku yang terkenal. Setelah dirinya menuliskan pengalaman bertahan hidup di pulau terpencil. Dan berkat buku trending itulah, Linda banyak mendapatkan undangan dari podcast dan diundang di berbagai acara-acara yang trending, di mana pengalaman Linda direncanakan akan diangkat menjadi film survival yang terinspirasi dari kisah nyata Linda. Hingga film pun berakhir coy. Gimana guys alur dari film ini? Menurut gua pribadi rating dari film ini 8,1 lah ya. Dan jumpa di next video. Dadah.